Halo semuanya, kali ini kami sedang berada di BMT Sumber Barokah untuk melakukan observasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah. Sebelumnya terima kasih sudah mengizinkan kami untuk bisa observasi di BMT Sumber Barokah, guys. Nah, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya Pak. Ya. Kami dari mahasiswa UINAR dan Mahasiswa Jakarta semester 4 dengan saya Eva Fauziah dan saya Ardila. Saya Rizana Oke. Jadi kami itu mendapat tugas mata kuliah Fikih Muamalah untuk melakukan observasi di LKS atau Lembaga Keuangan Syariah, nggih, untuk mengetahui akad-akad yang ada di LKS atau BMT sini gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira di BMT ini tuh akadnya ada apa saja nih Pak? Banyak, ada global ada, global ada, Oke. salkah ada, hijau ada, Oke. alkot juga ada. Oke. Terus untuk pertanyaan kedua, akad apa yang paling banyak diminati masyarakat di BMT Sumber Barokah? Yang paling banyak global. oke. Global itu kan transaksi jual beli Oke. yang paling banyak diminati. Jadi kalau di persentase itu paling hampir ya 90%. 90% ya Pak Murabah. Kalau untuk selain Murabah Pak, mungkin yang kedua yang diminati Mudorobah. Mudorobah. Yang ketiga ijaroh. Oke, Kalau ijaroh itu kan ada sendiri. Ijaroh itu kan termasuk mungkin katakanlah dengan punya mau usaha, Oke. gitu. Terus ada kalau usaha mungkin toko atau kelontong atau apa, kami kan memerlukan tempat. Kan itu maksudnya udah ada kios, Oke. kan itu maksudnya ijaroh. Ya, sewa menyewa, oke. Nah, untuk di BMT Sumber Barokah ini Bapak, apakah dari awal sampai sekarang apa ada kendala-kendala gitu yang pernah dilalui? Kendala sih pasti ada, Iya. tapi alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kalau boleh tahu kendalanya itu seperti apa Bapak? Contoh kemarin yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan untuk pinjamannya, Oke. mungkin sampai di situ tunggakan beberapa juta, Oke. termasuk yang kemarin itu dia pembiayaan SPP Iya. tahun 2023, baru dapat angsuran 5 atau 6 kali, seharusnya sudah dapat 11 kali, berarti kan Iya. ada tunggakan 6 bulan. Oke. Itu kita datangi ke rumah, kita silaturahim ke rumah, kita istilahnya komunikasi untuk kendalanya gimana. Gitu. Kita yang bersangkutan minta waktu mungkin 1 minggu kita datang lagi. Dan terakhir yang bersangkutan sudah istilahnya pasrah dan ikhlas kalau sepedanya dijual lagi dari diserahkan ke BMT. Seperti itu. Nah, kalau diserahkan ke BMT ya enggak istilahnya semuanya diambil BMT semua enggak. Jadi sistemnya piutangnya anggota itu berapa? Yang kemarin itu piutangnya masih 11 juta, untuk sepeda motornya lakunya 16.500. Yang 11 juta untuk pelunasan, sisanya dikembalikan ke anggota. Seperti itu. Jadi menyerahkan prinsip keadilan gitu Pak? Betul. Dan kekeluargaan. Kekeluargaan juga. Jadi nggak ada istilahnya untuk paksaan dan sebagainya. Bahkan kan jika ada istilahnya serah terima dari mulai barang yang bersangkutan tandakan surat pernyataan bahwa ini diserahkan ke BMT dan ikhlas, tidak ada unsur paksaan dan dijual. Bahkan terus serah terima kembalian uangnya pun juga ada surat terima surat diserahkan. terima. Seperti itu. Untuk kalau NPL, alhamdulillah aman insyaallah. Nah, untuk di LKS ini Bapak, kami izin bertanya mengenai hybrid akadnya, itu seperti apa saja Bapak? Ini ada, ini kalau Eropa silakan dilihat. Oke, Jelas baik. kalau ini seperti ini contohnya. Ini pembayarannya transfer ya. Iya. Ini akadnya ini merubah. Nah, ini kan yang bersangkutan beli voucher dana itu loh. Iya. Kan nggak bisa itu kan nggak benar. Itu kan voucher kan juga ujungnya barang. Iya. Kalau vouchernya gitu kayak 19 sekian ini PCS. Jadi BMT belinya ini 350 juta. Ini yang besar, ini bersangkutan. Nah, itu kan otomatis kan BMT pembayarannya pun juga transfer kan. Ini Iya. sudah ada bukti transfer juga ada. Jadi kita semuanya ada. Nah, Ada buktinya? ya buktinya harus ada. Iya. Nah, terus setelah itu kan berarti setelah dibayarkan berarti BMT membuatkan akad perjanjian. Tapi sebelum kita buatkan akad itu kita ada penawaran terlebih dahulu. Contoh ini beli voucher ya, Iya. belinya sebanyak ini, kita buatkan penawaran terlebih dahulu. Ini ada penawarannya. Jadi BMT beli sekian juta, dijual ke anggota sekian juta, bagaimana selama 9 bulan? Bagaimana? Kalau nanti dari anggota sudah deal, mau dan oke, berarti prosesnya langsung ke pembayaran. Pembayaran ini langsung BMT transfer sekian. Nah, setelah pembayaran, otomatis BMT membuatkan akad perjanjian. Iya. Nah, ini muncullah akad perjanjian. Jadi Seperti itu. Jadi jelas sampai sini Iya. pada hari ini Kamis tanggal 22 Mei pada kemarin telah ditandatangani dokumen akad perjanjian oleh dan antara satu nama istilahnya bagian pembiayaan sebagai pihak pertama nomor 2 Bapak Saiful Rohim alamat sesuai KTP pekerjaan sesuai KTP pihak kedua pasal 1 akad ini di perjanjian dilaksanakan kawan pada Subhanahu wa taala saling percaya dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. dan pasal 1 akad BMT dengan voucher sekian terus dijual ke pihak kedua dengan harga sekian. Sekian, iya. Nah, gitu. Di sini tidak ada DP. Iya. Nah, 380 dilihatnya sudah 380 tadi kan di penawaran kan berapa tadi? 381. Iya. Berarti kan dilihatnya ini. Oke. Jadi yang bersangkutan menawar 380 mas. Nah, Iya. karena kan sudah oke. Sudah di- Sebenarnya ini 380 dibagi 9 bulan ketemunya ini 42 juta per Per bulannya bulannya ini. ini.
Bapak izin bertanya. BMT atau LKS ini kan lembaga syariah. Nah, sedangkan masyarakat Indonesia itu kebanyakan mereka lebih memilih bank konvensional. Nah, itu akan menjadi tantangan dan bagaimana dari pihak BMT sendiri? Pasti, karena tujuan utama kami, visi dan misi kami adalah menyelamatkan pada umat dari riba. Bank konvensional Ya, ya. utamanya itu. Oke. Jangan sampai istilahnya umat Islam ini berkecimpung di riba. Oke. Tujuan utama kami itu. Bahkan ya di tempat kami BMT kami itu kalau ada keterlambatan angsuran 1 minggu 2 minggu mungkin malah lewat bulan kita juga nggak mungkin denda sama sekali. Seperti itu. Itu karena syariah murni seperti itu. Oke. Beda kalau nanti kalau ada syariah mungkin yang syariah ada denda, ya saya nggak mau komen itu kan Iya. dari kita lembaga. Iya. Kalau di tempat kami memang nggak ada sama sekali. Kebijakannya tidak Nggak ada. ada denda sama sekali. Oke. Seperti itu. Walaupun dia terlambat 1 bulan 2 bulan nggak ada denda sama sekali. Jadi ya, di awal akad perjanjian ini ya sudah ini di akhir pun juga ini nggak ada tambahan. Contoh dia nanti macet angsur 2 bulan itu ya udah totalnya sama. Nggak ada tambahan pun mungkin di ini anu terlambat 2 bulan kena tambahnya 2 juta jadi 382 nggak ada sesuai ini. Oke. Izin bertanya lagi Bapak. Persentasenya apakah pernah mengalami kemunduran gitu untuk jumlah nasabah? Alhamdulillah malah ini semakin tahun semakin meningkat. Semakin Aset meningkat. kita pun juga semakin meningkat. Per hari ini kita 16,5. Masya Allah. Ini baru berjalan kita buka tahun 2016. Oh, berarti belum begitu lama gitu Pak? Belum, tapi dulu bukan sini kantornya. Oh, SMA 14. oh iya. Itu tadi kan ada bengkel. Iya. Sebelahnya bengkel. Kantornya cuma itu ukuran 3x3. Berapa Sudah, tahunnya seperti itu. sudah ada berapa cabang Bapak? Sementara baru satu Oh, baru di Senting arah Sandi. Dulu 2016 saya sama yang teller sama yang di depan. Tiga. Bapak telah dari awal. Bapak pendirinya? Ya. Masya Allah. Dari awal kita. Nah, seperti itu. Apalagi Itu mau akan bicara sudah ada. Kalau ini saya kan 1 bulan, ini bulan kemarin bulan April. Kalau bulan Mei kan baru tahap rekap dan arsipik. Nah ini kali ini Ijaroh yang saya sampaikan tadi seperti itu. Mungkin mau lihat nggak apa-apa. Itu tidak ada. izin bertanya Bapak, di sini akad yang jarang digunakan itu akad apa Bapak? Yang peminatnya itu sedikit. Itu Mbak, alkot sama musyawarah. Masyarakat. Kan ada musyawarah tidak ada. Ini kan nggak ada semua. Ini kan. Ini kiosnya 5 juta, jual 6 juta, 6 juta dibagi 4 bulan. Tidak ada tamannya juga ada. Terus di akhir pun kita juga, kalau di tahun 2025 kita lebih fokus setelah sewa perjanjian sewa sama yang punya toko, yang punya warung, kita juga ada KTP-nya seperti itu. Itu pun kita juga ada warungnya ini juga ada. Berarti adanya BMT ini disambut dengan baik gitu Pak sama Alhamdulillah. masyarakat sekitar. Ya, betul. Karena turut membantu juga Ya. melalui program ini. Soalnya gini Mbak, ada yang kemarin itu kita punya anggota sudah ada poin di sini udah beberapa kali dia membuktikan sendiri ya saya nggak sombong nggak, yang saya dari yang bersangkutan sendiri yang bicara Mas BMT yang berprinsip syariah cuma jenengan tok seperti itu yang saya berkata seperti itu mungkin kan dia juga sudah pernah nah, mencoba mencoba ya yang yang seperti lain. itu. Ya, seperti itu. Pernah tidak Bapak mendapat apa ya, mungkin teguran atau kritik negatif mungkin dari yang pihak tidak suka gitu, mereka yang lebih condong dari dengan bank konvensional maksudnya? Ada, tapi kita menjawabnya seperti ini. Sebelum itu kan saya sampaikan pada dasarnya BMT jangan sampai disamakan dengan bank konvensional. Soalnya kalau BMT itu uangnya anggota, beda kalau konvensional. Konvensional kan itu uang dari pemerintah. Nah, kalau di BMT kami Mbak, itu kita tidak membutuhkan dana dari atas. Itu kita cuma dana dari anggota yang setiap hari nabung kita kembangkan. Jadi itu sampai segitu itu semuanya uangnya anggota. Kita mendapatkan amanah untuk mengelola uangnya anggota. Seperti itu. Jadi di sini juga ada yang tabungan itu diambil setiap hari juga ada, minta setiap hari, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Jadi prinsip kita jemput bulasan. Jadi anggota itu di rumah saja, kita yang ke rumahnya. Sangat Ya. memudahkan Ya. juga. Untung anggota nggak terlalu berarti nggak kehilangan bensin, tiap bulan dia dapat bagi hasil. Gitu. Ya, seperti itu. Kalau di lokasi pun biasanya bagi hasil nih Bapak. Kalau di bank kan mereka bunga gitu. Kalau kita di kan nggak mau, soalnya kita misinya bagi hasil. Ya, itu dari syariah bagi hasil. Bahkan kemarin kan juga ada yang kita yang bersangkutan sudah pernah ke konvensional. Lah Mas bunganya berapa? Nah, punten Bapak mohon izin. Kalau di tempat kami itu bukan bunga. Kita sistemnya pun istilahnya penawaran. Jadi kita margin keuntungannya aja. Jadi mungkin kan kalau bunga dan kan beda. Soalnya gini, kalau contoh dengan pembiayaan itu bukan juga dapat bagi hasil. Bagiannya dari mana? Dengan kalau jadi anggota BMT, pembiayaan di BMT harus jadi anggota BMT dulu. Setelah jadi anggota BMT kan otomatis dengan buka tabungan. Iya. Nah, buka tabungan kan sudah ada saldonya 10.000. Nah, kalau dengan pembiayaan itu tiap bulan itu juga ada keuntungan. Kerjaan juga mendapatkan. Seperti itu. Jadi anggota untuk anggota. Dari Seperti itu. anggota. Ya, seperti itu. Kalau boleh tahu Bapak, selain dari mengenai kendala tadi, selain dari nasabah yang telat membayar itu apakah ada lagi Bapak? Mungkin dari akad yang lain gitu. Maksudnya kendalanya di apa? Mungkin di setiap ijazah seperti ini, di beberapa seperti ini gitu. Pada dasarnya gini Mbak. Pada dasarnya kalau di koperasi, kalau di perbankan itu kalau ada nasabah yang kan nasabah itu juga macam-macam ya. Iya. Enak itu istilahnya ratu ya nanti setelah ibarat itu langsung mau di kantor. Ya enak sudah dadi eling. Ya enak sudah eling ini ora tahu respon dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi titik kendalanya itu berada di nasabah ya Bapak? Ya, nasabah. Kalau kita nggak ada kendala. Alhamdulillah. Alhamdulillah seperti itu. Ada lagi? Soalnya di tempat kami alhamdulillah untuk NPL itu per hari ini 91%. Masya Allah. Itu pun turun Pak. Kemarin bulan Maret itu kita 95%. Itu yang lancar loh. Tahu tak NPL?
Iya. Jadi NPL itu nasabah yang lancar kan 95%, terus yang kurang lancar dilakukan sama macet. Jadi yang menjadi itu cukup banyak ya Pak? Alhamdulillah yang lancar banyak, itu 91% bulan ini. Yang lainnya 9% itu dibagi 3. 3 kategori gitu. 3 kategori itu. Yang macet kemarin ada 3. Oke. Yang dilakukan 15, yang kurang lancar berapa? Kemudian 20 atau berapa? Itu kan sedikit itu. Iya. Padahal kalau sekian anggota udah banyak sekali. Ratusan ya Pak? Padahal per hari yang ini saya foto nomor angkatnya sudah masuk berapa ya? Ini nomor angkatnya sekian. Jadi anggota yang pembiayaan di BMT totalnya sudah sekian. Masya Allah, banyak sekali ya Pak. Per bulan ini loh, per bulan Mei loh. Iya. Ini baru tanggalan loh. Kemarin bulannya angkat tanggal berapa ini? Tanggal 22. Padahal kita buat akad terakhir tanggal 27 ada masih. Berarti masih ada di atasnya ini. Mungkin 3150 mungkin Iya. per hari ini. Banyak ya Pak. Alhamdulillah. Nih, kalau cara agar BMT Sumber Barokah ini lebih dikenal masyarakat itu seperti apa Pak? Mungkin ada tipsnya atau Ada. Jadi untuk teman-teman saya yang pegawai-pegawai saya pun Iya. setiap hari saya suruh kunjungan. kunjungan? Kunjungan minimal satu hari itu 2 sampai 3 orang. Kita juga buat promosi, Iya. promosi MMT. Jadi anggota-anggota yang punya usaha, contoh usaha mie ayam, Iya. kita buatkan banner MMT. Iya. Mie ayam mungkin mie ayam barokah, melayani pemesanan Iya. bakso seperti itu. Samping kita kasih logo BMT. Seperti itu. Iya. Agar bisa dikenal, Ya, bisa diingat. seperti itu. Promosinya banyak. Termasuk untuk bulan ini kemarin saya menyarankan untuk pada anak-anak. Kan soalnya zamannya sekarang zaman digital, Iya. generasi Z lah istilahnya. Iya, Nah, iya. kita juga rencana itu mau bikin konten. Oh, iya. Istilahnya, ya, kita datang ke anggota, bagaimanakah pelayanan BMT selama ini tentang tabungan atau pembiayaan. Soalnya selama ini kita belum pernah. Saya membuat konten dan memang belum pernah istilahnya bertemu nasabah langsung Iya. tanya bagaimanakah pelayanan BMT selama ini. Dan rencana kami di bulan ini insya Allah baru kita. Aktif sosmed ya Pak? Tapi kalau di tempat kami itu kalau kita promosinya di Facebook, akun kita nggak lewat Facebook. Kalau boleh tahu kenapa tuh Pak? Resikonya sangat besar. Bukannya Facebook itu banyak peminat seperti itu Pak? Iya banyak, cuman resikonya sangat besar. Contoh kalau Facebook itu nanti cara di persentase apa mudaratnya karo anunya kayak kali apa mungkin itu kan jenis wong akeh banyak ya wis campur adukan wong sing guru butuh sing kayak guru nyair ketok baru terus hilang Iya. kita malah justru malah kita rute Rute. ya contoh rute hari ini mana mungkin rutenya Solo ya kamu cari ada Solo yang punya tempat usaha siapa itu zaman datangi kita juga sudah ada brosur itu hanya seperti ini dan saya di tempat kami kan juga istilahnya anak-anak saya suruh buat grup sendiri grup istilahnya konten setiap hari karyawan pengelola nanti tak kirim Iya. sistem Untuk menarik. jadi tatkala saya karyawan saya ke warung udah ada ini Oh, langsung aja ya sebenarnya menyampaikan produk BMT-nya produk-produk. BMT nanti tak kirim Ini Pak. Oke, mungkin cukup itu saja Pak pertanyaan dari kami. ya nggak apa intinya nanti kalau ada apa-apa silahkan ya apa lewat WA juga nggak apa-apa Iya. mungkin kalau ada gurunya yang kurang ini masih ada apa silahkan ya apa-apa Iya. nanti kalau ada waktu tak aja Iya. Mungkin terima kasih banyak Bapak sudah membantu kami juga dalam Nggak apa-apa. pekerjaan tugas kami. Jadi, untuk kesimpulan dari hasil observasi yang sudah kami lakukan di BMT Sumber Barokah, yang pertama, jenis-jenis akad yang ada di BMT Sumber Barokah ada mudharabah, ada ijarah, ada syirkah, ada wadi'ah, dan murabahah. Terkait pembahasan mengenai produk apa saja sih yang paling banyak digunakan masyarakat di BMT tersebut. Dan dari hasil observasi yang kami lakukan kemarin, ada beberapa produk akad yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Yang pertama itu ada akad murabahah, yang kedua ada akad mudharabah, dan yang ketiga ada akad ijarah. Dan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di BMT tersebut itu adalah akad murabahah. Soal 3, nomor 3 dan 4 mengenai wawancara kami, hasil diskusi kami di BMT Sumber Barokah yang berada di Boyolali. Nah, pada pertanyaan ketiga yaitu mengenai produk hybrid akad yang ada di BMT tersebut. Nah, pada BMT Sumber Barokah itu ada terdapat produk hybrid akad mengenai murabahah yaitu jual beli dengan ijarah atau sewa menyewa. Kemudian ada korot atau pinjaman dan juga ijarah. Nah, jadi kedua akad ini digabung menjadi satu kemudian dibukukan. Setiap transaksi itu selalu terdapat bukti mengenai hasil transaksi tersebut. Nah, kemudian disimpan di arsip. Sudah saya jelaskan ya mengenai BMT ini berdiri pada tahun 2016, baru 2016 tetapi nasabahnya sudah atau anggotanya sudah ada 3.150 anggota per Mei ini tahun 2025. Nah, di sini baru ada cabang satu yaitu di Senting, tetapi mengenai prospek tingkat
tingkat perekonomian, kemudian kemajuannya ini sangat signifikan dari tahun ke tahun. Kemudian untuk menjadi anggota BMT ini juga sangat mudah. Hanya kita ini hanya mendaftar, kemudian mengisi saldo awal itu 10.000, kita sudah sah menjadi anggota BMT Sumber Barokah. Kemudian di sini juga ada berbagai macam transaksi yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dari pihak nasabah atau anggota. Nah, kemudian dari BMT ini kami juga menanyakan apakah ada cara sponsor atau mungkin cara memperkenalkan BMT ini kepada publik, masyarakat. Nah, dari pihak BMT ini menjawab bahwa kita dari BMT juga menawarkan berbagai macam cara untuk memperkenalkan BMT Sumber Barokah ke masyarakat luas, seperti melakukan promosi, yaitu dengan membuatkan MMT gratis bagi anggota yang memiliki usaha dengan dilabeli BMT Sumber Barokah. Kemudian juga pergi ke melakukan sosialisasi 1 atau 2 orang dari pihak BMT untuk memperkenalkan BMT ke masyarakat ketika ada seperti event-event tertentu gitu. Dan juga di tempat-tempat umum. Nah, kemudian juga BMT Sumber Barokah ini mulai melakukan inovasi, yaitu dengan melakukan promosi melalui digital, yaitu melalui sosial media dengan menggunakan konten-konten yang interaktif untuk menarik nasabah atau anggota untuk bergabung ke BMT Sumber Barokah. Nah, di sini tadi kan saya menjelaskan mengenai adanya nasabah yang kurang sulit gitu dalam mengangsur atau dalam berkontribusi di BMT ini. Nah, walaupun terdapat nasabah yang kurang disiplin, secara keseluruhan BMT ini memiliki 91% nasabah yang menjanjikan. Nah, jadi sisanya ini juga yang dapat dihandle gitu. Sisanya ini dapat dihandle gitu. 91% ini nasabah yang menjanjikan, kemudian sisanya dari 91% ini, sekitar ada 9% ini tidak serta-merta nasabah yang sulit diatur. Ini masih dikategorikan menjadi tiga jenis atau 3 kategori nasabah, seperti nasabah yang sulit dan lain sebagainya. Tetapi secara keseluruhan dari pihak BMT ini selalu mendapatkan hasil yang signifikan dan maksimal baik dari properti dan sebagainya dari tahun ke tahun. Seperti itu. Jadi masalahnya itu hanya satu, yaitu tertumpu pada nasabah. Kesulitan atau yang menjadi masalah terbesar di BMT ini adalah nasabah yang kurang disiplin, kemudian dalam mengangsur ini tidak tepat waktu, atau bahkan suka hilang-hilangan dalam mengangsur. Hal ini mengakibatkan terjadi penumpukan dan masalah administrasi mengenai data si nasabah ini. Nah, baik dari kami dan juga dari pihak BMT, kami juga memiliki sebuah gagasan yang sama gitu menangani hal tersebut. Nah, dari BMT ini menjelaskan jika terdapat masalah seperti ini dan cukup sering, dari pihak BMT ini akan datang menemui nasabah baik di rumahnya atau di kediamannya, membicarakan masalah ini secara kekeluargaan, kemudian melakukan kesepakatan. Seperti masalah yang pernah terjadi kemarin, ada nasabah yang kurang disiplin dalam mengangsur, maka dari nasabah dan juga BMT ini membuat kesepakatan jika motor yang diangsur ini dijual untuk menutupi angsuran nasabah yang belum dibayarkan. Nah, hasil penjualan dari motor tersebut tidak serta-merta diberikan seluruhnya kepada BMT, akan tetapi hanya diambil misal motor ini laku 16 juta, kemudian angsurannya ini kurang 10 juta, maka yang diambil oleh pihak BMT pun hanya 10 juta saja, kemudian sisanya dikembalikan kepada nasabah. Jadi di sini BMT Sumber Barokah BMT Sumber Barokah ini menekankan nilai prinsip keadilan, kemudian kekeluargaan, dan juga kemaslahatan bersama, tidak mengambil jalur hukum atau langsung sita, tidak ya. Dan dianggap cara ini sangat signifikan, jadi menghindari pertengkaran kemudian percekcokan antara kedua belah pihak.